Alberto hampir saja bisa mendapatkan satu bola dengan upaya intercept cukup baik. Dan yang paling penting adalah ketika kita banyak menguasai bola, artinya rest defense kita juga harus siap ya. Posisi defense ketika bola bisa direbut oleh lawan adalah hal yang memang sangat sulit untuk bisa dieksekusi oleh para pemain, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain muda ini. Antisipasi dari turnover yang menuju ke transisi yang akan dimanfaatkan Yemen ini yang harus diperhatikan. Oleh karenanya kita lihat bagaimana di lapangan tengah akan ada duel-duel menarik dan balance lapangan tengah terus terjaga dengan penampilan dari Nazril Al-Farushadan tadi. Untuk Panji kali ini Muhammad Al-Ghazani main di untuk posisi Jakarta. Fadli Alberto Hega kepada Fabio Aska, bola regresif yang ditawarkan kembali kepada Kapten Putu Panji. Terus memegang kendali di laga ini di awal persaingan, memasuki menit ke-8, pasukan Garuda Muda coba mencari kesempatan lagi. Switch of play yang sangat baik, first touch yang indah dari Fabio Aska berujung Fadli Alberto Hega yang memang punya kemampuan ball carry menuju ke zona kotak penalti yang sangat baik. Ini yang terus coba dimanfaatkan juga oleh Coach Nova Arianto untuk bisa membuat dirinya menjadi outlet tekanan bagi pasukan Garuda Muda. Dan ketenangannya dalam menguasai bola pun bisa sedikit memancing lawannya untuk melakukan kontak, dan ini yang kita harapkan bisa ditampilkan terus konsisten oleh Fadli Alberto. Dengan resep serupa tentunya Fabio Aska kembali, lemparan jauh yang sangat berbahaya untuk Panji. Coba menyambut bola tadi. Masih ada peluang bagi Matthew Baker yang diganggu oleh Mohamed Noman Al-Rawi. Di bawah tekan kali ini Yemen, Muhammad Wahib Al-Kharash. Kapten yang memang tampil sangat tenang sejauh ini. Ali Abdullah menjauh kaki kiri, terlalu deras tadi, gagal bisa dimanfaatkan oleh Karem Abdul Latif. Yang sejauh ini di lini serang Yemen masih cukup terisolir dengan masih minimnya bola-bola yang bisa dia manfaatkan. Ya, bahkan Ali Daleo pun terpaksa terus banyak lebih bertahan melebar dibanding untuk bisa membangun serangan karena tidak ada pasukan bola yang bisa didapatkan oleh Yemen. Sangat baik tadi, pressure berujung dengan ball retention bagi Evan Raforasta, melaju berbahaya, berikan umpan melebar. Daniel Alfredo dan di mulut gawang, Mirza mampu melesakkan bola. Ini kali kedua gol tercetak, tapi sayang, sangat disayangkan. Bendera offside kembali diangkat oleh linesman. Mirza sangat disayangkan dalam posisi offside kalau bukan tap in tadi. Ya, sebenarnya ini skema yang sempurna, tidak ada yang salah dengan skema yang ditampilkan. Bagaimana sebagai striker yang diandalkan untuk mencetak gol, ia mengambil posisi di tiang kedua dan ada bola yang juga tampil begitu baik dari Daniel, namun sayang sedikit tidak beruntung karena ternyata garis pertahanan lawan sudah naik. Wow, lupa sekali ini Yemen coba merespons tapi dengan cekatan. Bagaimana aksi penjaga Dafa Al-Qasemi kembali begitu apik untuk bisa mengamankan situasi di kotak penalti dari Indonesia U17. Persaingan di awal laga di bawah 10 menit sudah tercipta 2 kesempatan bahkan 2 gol yang mampu dilesakan, tapi keduanya dianulir. Dan kali ini bola mampu direbut dan Yemen coba untuk mengancam. Kesempatan terbuka bagi Aman Muhammad Abdul Rab tadi masih terhadang. Dan sejauh ini tidak pernah kalah jumlah angka pemain di lapangan tengah. Bagi pasukan Garuda Muda selalu saja 3 melawan 2 di area sentral. Ini sangat-sangat efektif untuk meredam daya sengat dan juga kreasi dari Yemen U17. Ya, permutasi posisi dan juga saling mengcovernya sangat baik sejauh ini. Dan ini membuat akhirnya berkali-kali upaya rangkaian serangan dari Yemen justru berbuah satu hal yang buntu. Lihat bagaimana upaya bermain lebih direct juga tidak begitu maksimal karena bola yang dikirimkan bisa terus di-cover oleh para pemain bertahan Indonesia, dan itu membuat akhirnya crossing tersebut hanya menjadi bola yang terlepas. Umpan direct kali ini masih ada satu gangguan dari Wahib Al-Kharash, sang kapten yang terus tampil tenang di bawah kanan dari para pemain Garuda Muda. Lagi serangan, Habigoli dijatuhkan, pelanggaran, keuntungan bola, tendangan bebas cepat diambil. Daniel Alfredo coba menusuk tadi, masih ada satu tackle krusial dari Abdul Al-Lady. Ya, sangat berbahaya bagaimana permainan Indonesia benar-benar penuh kontrol sejauh ini, dan Daniel Alfredo pemainnya begitu bisa memanfaatkan ruang di pertahanan lawan ya. Beruntung
gimana satu tackling bersih dilakukan oleh Yemen sehingga membuat area berbahaya mereka bisa langsung kembali tutup dengan satu tackle dari Ahmed Al-Jeldi. Ya, ide Cermarang tadi untuk langsung mengambil tendangan bebas cepat ya. Betul. Lempar ke dalam dari sisi yang berbeda bagi Fabio Aska. Kembali Putu Panji menjadi target. Ada Evan Florasta. Kendalikan bola bagi pasukan Garuda Muda. Fabio Aska umpan kaki kanan yang kembali sangat potensial. Mirza coba menggapai bola. Tangkapan dari Wesam Al-Asbahi tadi sangat vital untuk mencegah ancaman terus dikembangkan oleh para pemain Indonesia U17. Ya, ini permainan yang tidak hanya begitu baik disiplin, tapi juga nampak ada satu sentuhan yang lebih agresif ditampilkan oleh para pemain timnas kita. Dan ini adalah adaptasi dari bagaimana Yemen bermain. Dan saya rasa memang ini adalah pilihan yang cukup baik karena untuk menjaga intensitas tadi. Jika bermain lebih menunggu pun justru akan sangat berbahaya bagi intensitas timnas kita sendiri. Ya, Mirza pun kalau ada kontak tadi dengan bola sudah dalam posisi offset. Betul. Ya. Jadi satu hal yang harus terus dikembangkan dari permainan Mirza dari segi positioning, dari segi timing juga, dan tentunya harus lebih piawai untuk melihat situasi di zona pertahanan lawan. Tapi sejauh ini 13 menit yang berlalu begitu memesona di Jeddah, tinggal yang kurang adalah gol yang tercetak secara sah. Dan ini yang akan menjadi masalah kalau hingga menit ke-20 misalnya dengan keadaan pertandingan seperti ini, dengan kendali tekanan, dengan mampu terus mengancam pertahanan dari Yemen tapi belum ada gol tercetak. Ini tentunya akan segera terjadi satu pemecahan masalah dengan outcome gol yang mampu diciptakan pemain Indonesia U17 tentunya, Iqbal. Dan nampaknya Coach Syamir Muhammad Fadil pun mempertahankan trio lini pertahanannya ya. Ada Omar Atwi, Aurawi dan juga Al-Garash sehingga membuat chemistry ketiganya sejauh ini berhasil membuat beberapa tarikan offset yang berhasil terhadap Mirza. Jadi Mirza pun harus lebih bisa beradaptasi ya dengan garis pertahanan lawan. Aiman Abdurrahman tadi bola dilebarkan sektor kiri sangat berbahaya. Satu upaya tendangan yang begitu mengancam dari Ali Nasser Daleo, dan memang dialah outlet serangan paling berbahaya Yemen sejauh ini dari sisi sebelah kiri bidang permainan Yemen, dan hampir saja Fabio Aska yang memberikan space tadi disambut dengan sebuah tendangan yang begitu dahsyat dari Daleo. Ya, inilah Yemen yang tetap berbahaya. Abdul Latif mungkin sepanjang laga di 14 menit pertama tidak mendapatkan banyak kesempatan, tapi sekali mendapatkan bola tadi memberikan satu bola menuju area diagonal yang hampir saja membuat Ali Daleo melepaskan satu situasi berbahaya. Coach Nova dengan Coach Sadar Saleh dengan menggunakan warna yang sama tapi gaya berbeda. Ya. Satu dengan tracksuit, yang satu dengan laser. Lempar ke dalam bagi Indonesia U17. Fabio Aska sangat integral perannya di awal persaingan kali ini. Mirza shielding yang sangat baik tapi tidak mampu berikan bola yang tepat tadi. Masih ada kiriman umpan dari Fabio Aska. Kesempatan tendangan dahsyat. Gol. Yang sangat spektakuler. Kualitas tendangan maut dari Zahabi Koli menggetarkan jala Yemen dan membuat sang penjaga gawang mereka Wesam Al-Asbahi tidak berdaya. Zahabi Koli sensasional Yo, sekali upaya pedang kamu penuh kan. presisi. Gol yang begitu dinanti akhirnya terjadi, dan Zahabi Koli menunjukkan aksi terbaiknya. 1-0 Garuda Muda unggul. Kekuatan insting Ayan, dan juga dalay kekuatan kami. mental dari Zahabi Koli memanfaatkan Wala, momentum ayan. begitu cepat Ayan, dengan ayan. tendangan akurat dengan akurasi yang begitu sempurna. Power bola juga membuat sang penjaga gawang gagal untuk menjangkau bola yang begitu Nagano tamu melesat bersifat. menggetarkan gawang dari Yemen dan membuat pemuda berusia 16 tahun lahiran Bekasi ini bisa membawa Garuda Muda unggul atas Yemen. Dari Bekasi untuk para pendukung di Jeddah dan juga di seluruh Indonesia. Betul. Bagaimana dari Zahabi Goli yang terus membuat kita terkesima. Usia sangat muda tapi punya kemampuan insting tadi yang luar biasa. Dan kalau saya tidak salah, tanpa ada sentuhan terhadap bola tadi, langsung dia melepaskan tendangan yang benar-benar luar biasa dan begitu sulit. Bahkan kalau ada dua
Wesam Fuad Al-Asbahi di garis gawang Yemen. Tetap akan tercipta gol. Kali ini satu respons, tapi cerdiknya pengamatan dan hadangan yang diberikan oleh Muhammad Al-Ghazani mencegah tadi satu kesempatan yang coba dimanfaatkan oleh Mohamed Abdullah. Ya, dan memang jika kita melihat apa yang terjadi di momen tadi, memang ada kesalahan dari sektor pertahanan lawannya dengan kontrol yang tidak sempurna. Tapi penempatan posisi Zahabi Goli di sana adalah buah dari hasil latihan. Zahabi Goli kembali coba melipatkan Daniel kali ini. Daniel Alfredo gagal untuk menusuk, tapi ada kendala cedera yang dialami oleh pemain Yemen yang tergeletak, tapi laga berlanjut dan foul terjadi, tendangan bebas, dan atensi akan diberikan karena sepertinya ada sentuhan di bagian wajah tadi. Betul. Dan memang lagi-lagi kita harus memuji bagaimana cara Coach Nova Arianto dan sang asisten Coach Tommy Prasetyo dalam melakukan drill terhadap tim ini, sehingga ketika dalam situasi bertahan dan tidak menguasai bola sekalipun, para pemain tetap on position, sehingga bola yang gagal dikuasai oleh Ahmed Al-Chadi tadi langsung menjadi hal yang menguntungkan bagi Zahabi Goli yang langsung dia sepak dengan akurasi begitu tinggi, Adik. Iya, shape dari tim ini luar biasa. Betul. Baik di lapangan tengah, kemudian juga di sektor pertahanan. Mereka disupply posisi dan coverage para pemain juga impresif ya. Mereka bekerja luar biasa ketika tanpa bola. Dan sepertinya tahu betul apa yang harus dilakukan ketika memegang kendali bola. Memanfaatkan dua pemain depan dengan karakteristik yang agak berbeda. Ada Mirza, ada Zahabi Goli. Dan baru saja kita menjadi saksi bagaimana luar biasanya kemampuan Zahabi Goli. Dan juga ini sepakan yang saya pikir top class. Di momen penuh tekanan, dia begitu tenang tanpa melihat ke gawang. Ini insting dan dia tahu betul apa yang harus dilakukan untuk membuat bola menjauh dari hadangan sapu jaga gawang. Salah satu gol terbaik di turnamen kali ini baru saja terjadi di Jeddah. Coba merespons para pemain Yemen. Daleo menusuk masuk. Umpan disajikan, sangat mengancam, mampu dihalau, ada kesempatan lagi, tapi luar biasa Daniel Alfredo tadi mengawal aksi dari Noman Al-Rawi. Yemen coba lebih agresif untuk keluar menekan. Ada space yang tercetak, tendangan jarak jauh, tapi Matthew Baker dengan sangat luar biasa tadi menutup ruang tembak yang coba dimanfaatkan oleh Aiman Abdurrab. UEFA Champions League bersama Milan 69 yang berpartner resmi dengan AC Milan. Ya, inilah pentingnya juga sosok dari Matthew Baker yang secara performa begitu memperlihatkan bagaimana ia memiliki pengalaman dengan mental yang begitu matang, sehingga ketika ada satu situasi berbahaya bisa melakukan satu aksi defense yang sempurna, termasuk tadi satu blocking yang membuat satu upaya shot jarak jauh gagal dilepaskan sempurna oleh para pemain Yemen. Jangan penjuru, Ali Nasir yang memberikan bola berbahaya ke tiang kedua tadi. Coba disambut sebuah tandukan oleh Karim Abdul Latif, tapi masih terus dibayang-bayangi tadi oleh Alberto Henga. Ya, dan kita saksikan bagaimana kombinasi zonal marking dengan man-to-man marking diterapkan dalam situasi bola mati, hal yang sangat menjadi approach positif saya rasa ketika menghadapi tim-tim dengan pemain rata-rata tingginya superior dibanding Indonesia. Tapi tidak berpengaruh karena kita lihat sudah begitu siap ya para pemain. Pasukan Garuda Muda tidak terpengaruh dengan perbedaan height. Mereka lebih cepat untuk menerka apa yang coba dilakukan oleh pemain Yemen dan juga terus menutup space-space yang coba dimanfaatkan. Seperti kali ini, satu tangkapan nyaman kembali bisa diperagakan oleh Dafa Al-Ghazemi dan membuat sirna harapan Yemen untuk bisa membalas ketertinggalan gol di laga kali ini. Ya, ketika bertahan dalam situasi tendangan sudut, ada 3 pemain yang bebas tidak mengkapur pemain lawannya, dan 7 pemain lainnya adalah pemain yang diwajibkan untuk melakukan man marking. Itu adalah kombinasi yang membuat akhirnya 2 tendangan sudut dari Yemen, dua-duanya gagal untuk menjadi hal yang berbahaya. Dan itu yang membuat kita juga sangat perlu memuji bagaimana pemain-pemain muda ini bisa mengaplikasikan apa yang sudah terjadi di latihan selama berulang-ulang ke pertandingan nanti. Karena itu hal yang sangat sulit bagi para pemain muda. Dan juga jumlah pemain yang ideal memang 6 hingga 8 untuk menutup di area kotak penalti ketika ada set piece, baik itu tendangan penjuru pun juga sepakan bebas dari area-area di sekitar flank ya. Ini adalah antisipasi yang tepat dengan kombinasi man mark juga zonal. Ini yang terus diperagakan, dan kita punya pelatih yang merupakan mantan pemain bertahan hebat juga. Nova Arianto, sang suster ngesot dulu dia. Julukannya.
Coach Nova tentunya semasa bermain dilatih oleh pelatih-pelatih hebat, Iya. Ivan Kolev. Juga kita tahu bahwa ia pernah bertandem dengan almarhum Bejo Sugiantoro. Betul. Dan sang ayah juga pelatih kawakan, Coach Sartono Sartono Anwar. Kalau pulang ke rumah ada pelatih lagi di Betul. rumahnya. Yang akan langsung mengevaluasi taktiknya, Adi. Laga berlanjut dengan keunggulan di Jeddah bagi Indonesia U17. Putu Panji lebarkan bola ke sektor kanan. Al Ghazani coba lagi melibatkan Fabio Aska yang kali ini diberikan lisensi untuk bergerak lebih tinggi ketimbang di laga persaingan menghadapi Korea Republic dan terus bersinar. Double up yang sangat baik ya, Ibam kembali diperagakan. Tadi Evander Forasta sempat 1 lawan 1 dengan Ali Nasser Daleo, tapi kemudian Al Ghazani dengan cepat bergerak ke sisi. Inilah bagaimana pentingnya saling menutup ruang ditekan dengan begitu baik oleh para pemain timnas kita ya. Ketika Fabio Aska didorong lebih sedikit ke depan, Evandra siap untuk mengcover dan juga Al Ghazani yang bisa langsung memberikan satu bantuan. Dan kerap like-nya Fabio Aska juga membuat akhirnya Ali Daleo belum banyak bisa bergerak dengan bola di sejauh ini. Wow, ada gerakan tangan tadi Ali Nasir Daleo terhadap Fabio Aska di bagian kepala, tapi tidak terpantau sebagai sebuah pelanggaran. Daniel Alfredo cepat lepaskan umpan dan Zahabi Goli memang punya kemampuan luar biasa, technical ability yang begitu impresif. Apakah pelanggaran diberikan? Tidak, hanya berujung menjadi tendangan gawang ketika Daniel Alfredo terjatuh tadi. Ya, agak disayangkan sebenarnya karena memang jelas ada kontak yang ditampilkan oleh Al-Jadi terhadap Daniel Alfredo. Dan memang dari kondisi tersebut bola sudah hilang dalam penguasaan ya setelah kontak pertama terjadi. Yemen U17 yang coba bangkit cukup tersentak dengan bagaimana indahnya gol yang sangat memanjakan mata ditawarkan tadi oleh bintang muda Zahabi Goli. Ya, Zahabi Goli pemain yang bermain untuk Persija Jakarta ya di Elite Pro Academy. Aksi yang berani dari Al Ghazani juga membuat akhirnya kontak berbahaya dilakukan oleh Abdullah yang memancing dan membuat kartu kuning terjadi di momen ini. Iya, tersentuh tipis ya dengan studs tadi. Betul. Sehingga di bagian kening di Al Ghazani ada luka yang terlihat. Dan harusnya kalau referee melihat ini ada sebuah dash di bagian kening, harus mendapatkan atensi terlebih dahulu dari fisio tim medis dari Garuda Muda. Tetap akan dianggap sebagai bagian dari concussion protokol. Satu kesempatan, Daniel Alfredo, umpan datar yang mampu dihalau. Peluang berikutnya bagi pasukan Garuda Muda. Sebuah tandukan indah berujung gol tercetak lagi dari Alberto Hengga dan tidak dalam posisi offside sepertinya. Alberto Hengga sejak awal laga menjadi outlet yang sangat mengancam di backline Yemen dan sentuhan luar biasa dari sundulan indahnya membuat pasukan Garuda unggul 2-0 atas Yemen U17. Luar biasa bagaimana lagi-lagi Garuda Muda tidak hanya menggebrak tapi juga semakin meyakinkan dengan permainan full control. Kali ini satu momentum dimanfaatkan dengan begitu baik. Fadli Alberto Hengga, pemain asal Bojonegoro ini bisa memanfaatkan situasi di mana shape pertahanan lawan tidak begitu baik dan ia memanfaatkan bola yang sebenarnya tidak tertembak sempurna. Dan ini membuat akhirnya Indonesia tidak hanya unggul tapi menjauh dan mendekati untuk menuju Piala Dunia di 2025 November nanti, Adi. Luar biasa, satu kesempatan yang tidak disia-siakan oleh Alberto Hengga. Positioning sangat baik dan kemampuan dia menyambut bola yang sebenarnya bagi Zahabi Goli mungkin sebuah sepakan menuju gawang. Betul. Tapi kecerdikan dari sang pemain asal Bayangkara, Fadli Alberto Hengga, di momen yang tepat dengan bereaksi sangat indah tadi untuk bisa memindahkan arah bola menuju ke sudut gawang yang sulit digapai tadi oleh Wessam Fuad Al-Azbahi untuk kali kedua memungut bola dari jala gawang Yemen. Dan seperti yang dikatakan Ibam, tiket menuju ke Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar semakin dekat. Satu bola over the top coba dimanfaatkan oleh Mirza. Mulai ada sedikit kekacauan di backline dari Yemen dengan pressure yang luar biasa terus dipersembahkan. Daniel Alfredo
gagal untuk bisa mengamankan bola, sudah melewati garis byline sebelum dia mengumpan tadi. Luar biasa ini. Intensitas dari tekanan yang disajikan dengan outcome 2 gol tercetak. Ini merupakan satu approach yang luar biasa dari timnas muda kita dan berbuah 2 gol yang memberikan keunggulan yang sejauh ini cukup nyaman di laga persaingan di match kedua dari grup C. Nampaknya Coach Nova sudah mempelajari bagaimana Yaman akan kembali menunggu seperti apa yang mereka lakukan melawan Afghanistan. Dan permainan menunggu dari Yaman, Coach Nova ladeni dengan intensitas yang tepat saya rasa. Memang tidak terlalu tinggi tapi juga tidak bisa dikatakan rendah. Bagaimana para pemain juga tampil begitu impresif. Kita tadi melihat bagaimana Daniel Alfredo dalam kondisi tidak seimbang pun masih bisa melepaskan crossing kaki kiri yang sangat baik meskipun bola sudah keluar lapangan. Artinya memang ini membutuhkan pemain-pemain yang memang siap tampil sempurna dan di momen ini para pemain juga sudah begitu tampil begitu menggigit. Dan jangan lupa juga kita sempat berbincang tentang bagaimana di pre-match tadi. Keunggulan dari tim Yemen ini yang tidak bisa diantisipasi dengan cermat Afghanistan U17 adalah bagaimana ke counter flank. Tapi dengan menampilkan Daniel Alfredo dan juga Fabio Ascar tinggi, maka akan di-engage cepat, bahkan menuju ataupun di sekitar bidang permainan sendiri dari Yemen. Membuat kedua pemain flank ini tidak nyaman. Kali ini di half space ada peluang, satu sepakan, tapi justru ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain depan Yemen, Karim Abdul Latif, yang terpantau tadi oleh referee Davlatov Abdullah asal Tajikistan. Karim Abdul Latif nampaknya sedikit terlalu lama untuk melepaskan tendangan sehingga membuat Daniel sudah terlebih dahulu mendapatkan sentuhannya, dan ini membuat ayunan kaki Karim Abdul Latif justru menyapu kaki dari Daniel Alfredo sendiri. Itu yang membuat wasit mendatang sekali dan memberikan satu keputusan. Mirza menusuk masuk, mampu dihentikan tadi laju dari Muhammad Mirza dengan adanya gangguan dari Muhammad Wahid Al-Kharaj. Mirza pun tentunya perlu kita apresiasi bagaimana dengan postur yang cukup tinggi, yang juga kerap bermain melebar. Ini membuat adanya ruang bagi Alberto untuk bisa lebih menusuk. Di momen tadi pun bisa ia tampilkan dengan begitu baik. Al-Kharaj sangat kesulitan di zona pertahanan dari Yemen. Fabio Ascar lemparannya lagi berbahaya. Hampir tadi mampu disambut Mirza karena penjaga gawang Yemen sudah out of position tadi. Wow, sangat dahsyat lemparan dari Fabio Ascar. Kesempatan tapi begitu tenang Daniel Alfredo dan kemudian penjaga gawang Dava juga apik untuk mengamankan situasi. Yang terpenting sekarang bagi Matthew Baker dan kawan-kawan menjaga pertahanan tampil agak lebih deep, bukanlah menjadi kendala karena ada proteksi 2 gol yang harus dilakukan dan juga ada kenyamanan dengan buffer yang cukup ideal ini 2 gol. Dengan kredit bagi tentunya bintang kita yang terus tampil mempesona, Zahabi Gol yang terlibat dalam 2 gol yang tercetak dalam laga ini. Mungkin di gol kedua tendangannya sedikit slip. Justru slipnya itu membuat ia mencetak satu asis yang begitu cantik juga. Yang menjadi goal involvement tentunya. Betul. Dan kita juga melihat bagaimana dengan momentum saat ini seharusnya para pemain bisa lebih menjaga, karena dengan keunggulan 2 gol jika bisa clean sheet hingga akhir babak pertama itu akan membuat mentalitas semakin terbangun tadi. Target 1 dengan dominasi possession tampil front foot sudah tercapai. Betul. Target kedua dengan outcome terjadinya 2 gol sudah tercapai. Target berikutnya adalah tentunya menjaga clean sheet hingga akhir, dan sejauh ini kita tidak melihat adanya ancaman yang bisa merepotkan konsentrasi dari Putu Panji dan kawan-kawan di backline, pun juga dengan cover yang luar biasa ditawarkan para pemain di lapangan tengah dari Indonesia U17. Itulah pentingnya dalam memahami bagaimana game management terjadi. Ketika tim sedang unggul, kita memang tidak boleh serta-merta melepaskan possession untuk lawan, tapi juga tidak boleh terlalu membuat bola terus berada di area pertahanan lawan. Itu yang membuat kita melihat begitu spesial sejauh ini. Zahabi Goli, Putu Panji dicari semua, sudah berbahaya, masih mampu dihadang. Peluang berikutnya Evan Floresta. Jauh meninggi tapi kesempatan jatuh ke pemain yang tepat di tepi kotak penalti tadi. Putu Panji di sisi terluar kotak penalti, coba kembalikan bola ke zona berbahaya, masih mampu dihalau tadi. Sayang, sepakan yang ditampilkan oleh pahlawan dari Garuda Muda kala berhadapan dengan Korea Republic masih belum sesuai dengan harapan tadi. Kombinasi pemain muda asal Persija Jakarta dengan pemain muda asal Bali United terlihat begitu baik. Delivery crossing dari
Zahabi Goli sangat menusuk dan juga akurat tadi, sehingga membuat Panji tidak begitu sulit untuk menggapai bola tersebut. Dan hampir saja Ya. aksi tambahan dari Al Ghazani yang juga tampil begitu impresif Ya. dan meladeni coba aktifnya serangan dari sisi kiri Yaman ya. Iya, Al Ghazani sangat tenang, gaya, posturnya mirip dengan M. Robi, Ya, juga dengan nomor betul. punggung M. Robi juga. Tampil sangat tenang sejak pertandingan pembuka di group stage. Kembali sangat rapi. Lagi serangan berpotensi ancaman. Mirza coba dilepaskan. 1 lawan 1 masih dalam pergerakan mengancam dari Mirza. Cukup riskan tadi bagaimana Muhammad Wahib Al-Kharash coba mengantisipasi apa yang disajikan Mirza dari segi pressure. Abdulaib sisi sayap disambut dengan engagement dari para pemain Indonesia. Kembali Baker mampu mengamankan situasi di zona pertahanan. Umpan yang agak tanggung, cukup berbahaya tadi apa yang coba disajikan oleh Nazril Syahdan. Ya, beruntung bagaimana Al Ghazani lagi-lagi melakukan keputusan yang sangat tepat dengan langsung mencoba menyapu bola sehingga bola memantul jauh dan gagal untuk dikuasai oleh lawan. Meskipun begitu memang sejauh ini double pivot timnas Indonesia juga sangat spesial. Ya. 32 menit permainan belum sekalipun mereka kehilangan bola. Betul. Ya. Itu hal yang sangat positif bagi suatu tim. Tadi di awal beraksi sebagai double six ya, tapi kemudian sekarang Evandra Forasta punya lisensi untuk lebih Betul. bergerak, maju mendekat dengan para pemain di lini serang dari Indonesia U17, jadi sangat fleksibel dan tahu betul timing kapan harus tampil lebih agresif, kapan harus bisa tampil bersama dengan rekannya menjaga kedalaman. Kali ini Zahabi Goli coba menciptakan space, berikan umpan kepada Mirza, mampu dicuri bola tadi, kemudian kembali ball retention dengan pressing sangat baik yang coba disajikan pasukan Garuda Muda, berakibat adanya turnover, berujung lagi dengan sebuah potensi ancaman dari bola yang sangat apik dari para pemain Garuda Muda termasuk Al Ghazani tadi. Butuh pancing kepada Matthew Baker. Dan memang ini adalah buah dari performa pemain yang juga sedang begitu stabil. Tidak hanya di level timnas tapi juga di level klub, karena 22 pemain dari 25 pemain yang tersedia adalah jebolan Elite Pro Academy. Ya. Dengan sangat baik dari Putu Panji, tapi bola masih coba dimanfaatkan lagi. Satu kesempatan dan luar biasa. Siapa yang menjadi pemain terakhir untuk mengcover? Dialah Fadli Alberto Henga. Betul. Pemain yang ada harusnya di lini tekanan, tapi juga ketika off the ball, dia akan membantu rekan-rekannya untuk turun sangat jauh untuk mengcover di zona pertahanan. Ini luar biasa. Komitmen para pemain yang bergerak interchange position sangat cair. Ini adalah bentuk tanggung jawab juga dari para pemain ketika rekannya melakukan kesalahan. Tidak ada pemain yang memilih siapa yang harus bertanggung jawab. Semuanya wajib untuk ikut bertahan, dan itu yang ditampilkan oleh pemain yang begitu spesial bernama Fadli Alberto Henga, anak dari Bapak John Clip Henga, keturunan Timika Papua, tapi lulusan dan jebolan Bojonegoro adik. Kota sepak bola juga tentunya. Iya, betul. Bahkan kemarin juga ada satu insight menarik bahwa Daniel Alfredo adalah anak dari Dodok Anak. Betul. Kesempatan bagi Yemen yang coba memangkas keunggulan, tapi lagi-lagi ada blok yang ditawarkan dengan luar biasa tadi oleh Muhammad Al Ghazani. Tidak ada celah, Imam. Tidak ada celah sedikit pun yang dibiarkan tercipta, terutama di backline dari pasukan Garuda. Tidak ada pergerakan in behind yang akan berujung dengan kiriman umpan. Tidak ada kesempatan satupun yang diberikan sejauh ini untuk membuat nyaman para penampil Yemen. Umpan ke tiang kedua, kesempatan bagi Yemen, lagi masih bisa dihalau. Dan offside tadi. Ya, dan lagi-lagi bagaimana para pemain kita pun selalu berani untuk ikut berduel lompatan ya. Ini yang sangat mempengaruhi bagaimana para pemain Yemen juga sangat kesulitan untuk bisa memperagakan permainan bola atas mereka. Dan jika kita melihat di momen sebelumnya, benar Al Ghazani begitu tampil impresif dengan sisi taktis yang begitu tinggi ya. Ketika bola berbahaya, ia tahu tidak bisa berlama-lama dengan bola. Dan ketika lawan sedang menguasai bola dengan cepat, ia tahu harus segera menyapu bola tersebut dengan cepat juga.
Dan saya rasa sejauh ini Al Ghazani belum pernah sekalipun dilewati ya oleh para pemain Yemen. Bahkan juga oleh para pemain Korea Republic Wow. di pertandingan pertama. Betul. Dan berbicara tentang kesempatan, pasukan Garuda Muda dalam satu kali memancing di match ini bisa mendapatkan 2 ikan. Yes. Dengan bisa mengunci kelolosan dari group stage, tapi juga punya kesempatan luar biasa di hadapan Coach Nova, dan para pemain mudanya tinggal harus menjaga disiplin, harus tampil konsisten menuju akhir nanti, menjaga keunggulan, dan maka dengan 2 kemenangan, automatically tiket berlaga di World Cup Under 17 bukan sebagai host, Yes, tapi betul. automatic qualification akan diraih. Ini harapan bagi para pecinta sepak bola Indonesia, ini harapan yang ada juga dari begitu banyak pasang mata dengan mendominasi di tribun di Jeddah warna merah putih yang begitu terlihat, dan chants nyanyian dukungan yang begitu lantang membuat jelas sekali impact-nya dirasa di lapangan. Dan ini satu penampilan yang luar biasa, dan tentunya terus saja apresiasi kita berikan dimanapun Indonesia beraksi, di level apapun, di kelompok umur, bahkan hingga ke tim senior, selalu ada komitmen dan juga ada satu keadaan yang sangat indah di tribun dengan dukungan yang tentunya sangat fantastis. Para pendukung mungkin menurut saya yang terbaik di dunia. Betul, dan tentunya selain para pendukung yang langsung hadir di stadion, kita tahu banyak sekali nobar yang digelar, Ya. yang mana dilakukan di kota-kota yang mungkin tidak kota besar, tapi dilakukan di tengah malam. Ini hal yang sangat positif untuk terus mendukung para pemain muda kita, karena kita tahu langkah terdekat kita menuju Piala Dunia melalui babak kualifikasi adalah terjadi di 1990. Ya. Angkatannya Uci Sanusi, Hendra Komara, itu pelatih fisiknya Indra Thohir dari Persib Bandung, dan mereka dikalahkan di perebutan tempat ketiga ya oleh China. Tentu itu coba untuk dilewati di momen ini. Ruang bagi Yemen untuk bisa lagi menusuk masuk, coba mengancam, tendangan berbahaya tadi. Bola dipantau dengan baik oleh Dava, tapi kendali terlepas. Ada effort tadi yang cukup menyengat dari Mo Abdullah. Ya, Abdullah kali ini melakukan satu gerakan yang begitu eksplosif. Tendangannya memang tidak terlalu powerful, tapi cukup menyulitkan Dava untuk bisa merangkai dengan satu tangkapan sempurna, dan akhirnya membuat bola sempat hilang kendali. Beruntung bola yang sempat terkena lututnya pun hanya berbuah tendangan sulit bagi lawan. UEFA Champions League bersama Milan 69 yang berpartner resmi dengan AC Milan. UEFA Champions start now at Milan 69 with AC Milan. Depo 1 juta dapat 2 juta. Just click this video and play together with us. Menuju fase penutup persaingan di babak pertama, kita harapkan terus terjaga konsentrasi. Satu kiriman bola berbahaya. Dava sangat commanding, mampu menyentuh bola tadi. Gerakan berbahaya kali ini. Lagi sebuah umpan. Hampir tadi. Dava harus waspada, tidak mengambil resiko tadi. Coba menangkap, tidak dalam kondisi terbaik. Ada tekanan yang diberikan oleh Karim Abdul Latif. Coba menyambut kiriman bola dari Aiman Abdul Rab. Ya, inilah saatnya Coach Nova kembali bergerak untuk berteriak lebih lantang di touchline, karena para pemain sudah mulai sedikit kehilangan konsentrasi, dan mana itu adalah hal yang cukup normal karena para pemain ini masih sangat muda. Namun meskipun muda, kita tahu ini adalah laga yang wajib membuat kita tampil sempurna. Betul. Untuk dari itu, saya harapkan para pemain juga bisa langsung balik fokus, termasuk Dava yang sempat 2 kali mungkin sedikit tidak sempurna dalam melakukan aksi tangkapannya. Ya, dengan kondisi dia juga tidak banyak bekerja ya. Ya, Kalau itu pertama ini membuat mungkin dia sedikit dingin tadi, tapi juga harus terus menjaga kewaspadaan, harus fokus, dan dalam keadaan tadi harusnya mungkin meninju ke zona aman, ke sisi akan lebih menjadi opsi yang baik. Tapi tentunya ini adalah turnamen usia muda. Yes. Ini semua para pemain muda, Betul. 16 tahun, 17 tahun. Tentunya dengan keadaan seperti ini akan banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi di level kelompok umur. Ini merupakan hal yang normal, dari sepak bola di kelompok umur. Tinggal bagaimana peran pelatih di sini wajib hadir untuk bisa memberikan satu tambahan agar para pemain tetap berkonsentrasi. Dan saya rasa sosok vokal seperti Coach Nova ada satu hal yang juga sangat positif dalam keadaan seperti ini. Fabio tadi, kiriman bola berbahaya, lagi ancaman, kendali apik dari Alberto Henka, dan satu kiriman bola dari Fabio Aska. Masih belum keluar, Mirza memberikan tekanan, tendangan penjuru. Kita lihat kredit bagi Mirza yang terus aktif untuk bisa menekan sang penjaga gawang, tapi Fabio sepertinya
mengalami gangguan cedera, ada kontak yang cukup signifikan tadi, Imam. Ya, dan memang jika kita melihat Mirza sejauh ini juga ini adalah bukti bahwa pemain dengan postur tinggi kekar sangat tetap dibutuhkan oleh sepak bola modern ya. Bagaimana ketika kemampuannya untuk terus mengganggu defensif lawan juga membuat akhirnya penjaga gawang mereka berkali-kali gagal untuk melakukan tangkapan sempurna dan terpaksa harus melakukan penyelamatan dengan membuang bola, dan ini yang membuat akhirnya bola bisa terus berada dalam kondisi Indonesia menekan, dan kita berharap juga Fabio Aska bisa segera kembali pulih dan tidak mendapatkan cedera serius karena perannya begitu integral dalam permainan timnas Indonesia saat ini, Adik. Ali Nasyab Dalil dengan follow through-nya tadi Ya, sebenarnya cukup berbahaya. betul. Mengenai bagian kaki, mungkin potentially di area shin dari Fabio Aska. Tapi kita lihat dia sudah berupaya untuk bangkit kembali, masih merasakan rasa sakit tentunya setelah kontak tadi, follow through. Ke bola coba dilepaskan sebuah umpan oleh Fabio Aska. Ya, Dr. Choi Ju-Yung dan juga tentunya sang pelatih fisik Coach Sofi Imam sudah sangat memastikan, tapi memang kontaknya cukup signifikan. Ya. Kiriman bola berbahaya tadi menuju tiang jauh. Sangat tepat keputusan dari Wesam untuk bisa meninju bola dengan penjuru yang lakukannya luar biasa. Ya, begitu indah memang aksi dari Zahabi Goli ketika melepaskan tendangan. Tidak hanya melengkung tapi juga memiliki kecepatan yang membuat Washam hampir saja melakukan satu tip yang tidak sempurna. Zahabi Goli. Dua kakinya hidup, Adi. Betul. Kali ini gagal lewati first defender. Ada clearance yang dilakukan tadi, tapi recycle tekanan coba lagi dikembangkan oleh pasukan Garuda Muda. Bola dikirimkan jauh untuk menghindari adanya ancaman tadi dari serangan yang coba dibangun oleh Yemen, dan keputusan sangat tepat dari Al Ghazani. Lagi-lagi bagaimana Al Ghazani juga tampil sederhana tapi begitu berpengaruh terhadap apa yang terjadi di lini pertahanan Indonesia. Zahabi Goli, Putu Panji, Mirza bergerak sangat baik di babak pembuka. Umpan yang sangat luar biasa tadi melibatkan Daniel Alfredo, kiriman dari Nazril Syahdan, tapi oleh pemain Yemen, dan ini kali kedua Kareem Abdul Latif punya kesempatan untuk bisa menciptakan gol. Ya, beruntung bagaimana Kareem tidak terlalu sempurna sentuhannya sehingga bola terlepas. Namun tekanan belum selesai, Ade, bagi Indonesia saat ini. Kembali ancaman dari jarak jauh, tepat sasaran, tapi lemah tadi. Tendangan dari Muhammad Ali Abdullah. Coba untuk melepaskan satu eksekusi dari jarak jauh, namun Dava napak sudah jauh lebih siap di momen ini. Tangkapannya benar-benar tidak terlepas dan membuat bola bisa diamankan. Putu Panji ke sektor kiri. Daniel Alfredo. Sentuhan pertamanya sangat mengesankan tadi. Matthew Baker. Zahabi Goli coba kendalikan bola, sulit. Umpan direct menuju ke zona pertahanan. Para pemain Yemen coba tampil lebih direct tapi mampu dimentahkan tadi oleh Baker. Daniel Alfredo coba melaju, gagal. Bola mampu dicuri, kesempatan bagi Yemen kali ini. Umpan yang lagi harus diantisipasi, dihadang dengan baik. Peluang berikutnya, tendangan yang dilepaskan tadi Muhammad Al-Rawi. Ada peluang, tapi lagi-lagi gagal untuk bisa dikonversi. Tapi warning sign itu ada bagi pasukan Garuda Muda, dan keunggulan 2 gol tentunya belum nyaman kalau kita berbicara tentang peluang. 3 kesempatan, 3 menit didapat oleh Yemen. Betul, berbahaya bagaimana untuk kedua kalinya Daniel Alfredo kehilangan posisi, dan itu langsung dimanfaatkan dengan crossing yang berbahaya. Beruntung Al Ghazani sempat melakukan gangguan, meskipun di follow up yang dilakukan oleh Al-Rawi bisa melepaskan tendangan, namun sayang tendangannya pun masih sangat lebar. Kesempatan bagi Evander Florasta. Melaju mengancam Evander Florasta. Wow, timing yang juga harus diakui sangat baik tadi dilakukan oleh Omar Atwi. Masih belum berakhir tekanan. Daniel Alfredo dijatuhkan di posisi yang sangat ideal. Ada pelanggaran dari Al-Kharaj tadi. Ini adalah respon positif dari para pemain muda Indonesia. Bagaimana ketika 3 kali berturut-turut Yaman memiliki peluang, akhirnya ada satu pergerakan yang langsung memancing kontak di area pertahanan Yemen sendiri.
Daniel Alfredo di momen ini juga sangat pintar, langsung melepaskan bola dan kontak tidak terelakkan di momen tadi. Ya. Adi. Pelanggaran ketika Daniel Alfredo bergerak begitu berbahaya. Mendapatkan tendangan bebas di zona yang tentunya akan menjadi ancaman bagi Yemen U17. Fabio Aska dengan dua pagar hidup yang coba untuk mengganggu jarak pandang dirinya dengan gawang Yemen. Penjaga gawang Yemen Wessam Al-Asbahi sangat gusar ini. Gol ketiga akan membuat semakin nyaman pasukan Garuda menuju halftime. Fabio Aska, putu panji yang dicari tadi masih mampu dihalau. Harus ada stop ini dari para pemain Indonesia. Sangat baik lagi-lagi. Situasi bisa dinetralisir. Ibam dengan kemampuan dahsyat dari Al-Ghazani. Benar-benar memberikan satu ketenangan Ya, ketika lawan coba untuk memanfaatkan transisi serang mereka, dan Al-Ghazani selalu on possession dan juga tidak bisa dilewati ya, dan sejauh ini. plus poinnya adalah no foul. Tidak ada Iya, foul yang iya, dilakukan. iya, betul, Dia betul. sangat rapi tadi untuk bisa memecahkan satu masalah yang cukup pelik kalau saja lawan tadi mampu menerobos diri. Iya, betul. Dan memang dengan skema 3 back sejajar harus ada satu pemain yang benar-benar Ya. disiplin tadi. Mirza, wow, Bali tadi challenge-nya apakah terkena bola? Tambahan waktu minimal 3 menit sudah dimainkan menuju akhir persaingan di babak pertama. Ini dia aksi dari Mirza dan wow, sentuhan bola memang luar biasa tadi. Betul. Untuk menghalau pergerakan dari Mirza. Keunggulan 2 gol, akankah aman hingga halftime terjaga? Wasit asal Tajikistan, Davlarov Abdullah meniupkan peluit, dan di Jeddah Garuda Muda yang punya potensi kalau mampu meraih kemenangan bisa mengunci tiket lolos otomatis ke World Cup Under 17 yang akan berlangsung di Qatar di akhir tahun melalui aksi sensasional dari pemain bintang yang begitu apik bersinar, Zahabi Goli dengan gol yang memberikan keunggulan, kemudian ditambah oleh aksi dari Fadli Alberto hingga menggandakan keunggulan Indonesia U17 di halftime.